semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Wulandari, NPM 185400032 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 01 semester 5. Di sini saya akan menyebutkan contoh-contoh dari teori belajar yang digunakan dalam pembelajaran matematika di SD. Ada 12 teori yang saya akan menyebutkan contohnya satu persatu. Teori belajar Thorndike. Siswa belum mengenal dengan pemahaman konsep 2 kali 3 jawabannya 6 itu sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Lalu guru memberikan soal latihan yang sulit atau belum diketahui anak tersebut. Anak diminta memecahkan soal perkalian tersebut. Dengan pemberian soal-soal yang rumit atau belum diketahui anak, maka secara tidak langsung akan menambah pengalaman anak. Soal yang rumit diberikan secara berulang-ulang, agar anak paham konsep matematika, menambah daya pikir anak, dan anak akan merasa mudah mengerjakan soal-soal jika soal diberikan secara berulang-ulang. Teori belajar Skinner. Guru memberikan stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan tentang konsep matematika, lalu anak memberikan respon berupa jawaban. Setelah terjadi stimulus dan respon, guru memberikan penguatan dengan pemberian soal-soal. Lalu guru memberikan penguatan. Penguatan diberikan kepada anak apabila anak dalam pembelajaran dominan dalam menjawab. Penguatan tersebut bisa berupa pujian atau pemberian nilai yang bagus kepada anak. Ada penguatan positif dan penguatan negatif. Ada juga punishment yang diberikan kepada anak apabila mengganggu pelajaran atau tidak tertib dalam belajar. Teori belajar Bandura. Guru memperagakan pembelajaran. Misalnya, guru menunjukkan bentuk kubus lalu menyebutkan ciri-ciri kubus. Lalu, siswa memperhatikan dengan seksama saat guru memperagakan. Siswa memperhatikan dan mengingat. Setelah itu, siswa menerjemahkan atau menganalisis yang telah diperagakan guru. Lalu siswa akan memiliki alasan atau dorongan tertentu untuk mempelajarinya. Teori belajar Piaget. Anak sudah belajar tentang penjumlahan dan sudah menguasai penjumlahan seperti 2 tambah 2 tambah 2 itu sama dengan 6. Pada pembelajaran perkalian atau pembelajaran berikutnya, guru dapat mengawali kegiatan dengan menunjukkan adanya 3 piring yang berisi masing-masing 2 kue. Ketika guru meminta anak untuk menentukan banyaknya kue yang ada, maka diharapkan siswa sudah mengetahui dengan mudah hasilnya. Maka asimilasi terjadi. Asimilasi terjadi jika pengalaman baru anak sesuai struktur kognitif yang sudah ada. Lalu akan terjadi juga akomodasi. Akomodasi terjadi, struktur kognitif yang sudah ada berubah karena informasi baru. Teori belajar Brunner. Contohnya, siswa diminta menentukan hasil pengurangan 10 dikurangi 1, 10 dikurangi 2, 10 dikurangi 3, 10 dikurangi 4, dan seterusnya. Lalu siswa diminta memahami masalah. Lalu setelah itu, siswa diminta menggunakan benda-benda konkret seperti biji-bijian atau tali dan lainnya yang dimilikinya. Siswa berdiskusi tentang cara mendapatkan hasil dari 12 dikurangi 9. Setelah itu, siswa melaporkan hasil diskusi tanpa benda konkret dan menggambarnya. Teori belajar Ausubel. Contohnya, pada pelajaran matematika, peserta didik diminta menemukan sifat-sifat suatu bujur sangkar oleh guru. Peserta didik tersebut dapat menemukan sendiri sifat-sifat bujur sangkar karena pada pembelajaran sebelumnya sudah mengenal jenis-jenis persegi. Teori belajar Ganya. Pada awal pembelajaran, guru memberikan isyarat berupa lambaian tangan. Lalu siswa mencatat penjelasan guru
yang ditulis di papan tulis berupa bentuk-bentuk bangun datar. Lalu siswa berusaha menggambar bentuk-bentuk bangun datar tersebut. Setelah itu, siswa membedakan bentuk-bentuk bangun datar seperti persegi panjang, persegi, segitiga, dan lingkaran. Lalu, peserta didik bisa membedakan antara bentuk lingkaran dan lainnya. Konsep terdefinisi. Setelah itu, siswa dapat memecahkan masalah. Teori belajar Browner. Pada awal pembelajaran, guru menjelaskan pembelajaran dengan menggunakan benda-benda konkret. Misalnya, untuk menemukan penjumlahan 24 tambah 8 dapat diselesaikan dengan 2 ikat puluhan benda dan 4 satuan benda, sedangkan 8 dinyatakan dengan kumpulan 8 satuan benda. Lalu digabungkan. Menemukan 12 benda dinyatakan sebagai 1 ikat puluhan benda dan 2 satuan benda. Maka hasilnya 3 ikat puluhan benda dan 2 satuan benda atau 32. Apabila siswa sudah memahami cara-cara penjumlahan dengan benda-benda konkret, maka siswa diberi soal sebagai latihan drill. Jadi latihan drill diberikan setelah siswa mengerti tentang penjumlahan. Teori belajar Dienes. Contohnya, siswa bermain bebas tanpa diarahkan dengan menggunakan benda-benda konkret matematika. Lalu, anak mulai mengamati pola dan keteraturan yang terdapat di dalam konsep. Kemudian, siswa diarahkan pada kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Misalnya tentang berbagai segitiga. Siswa membuat abstraksi tentang konsep segitiga. Dengan menggunakan bentuk segitiga tersebut, siswa dapat menjelaskan konsepnya. Lalu siswa menyajikan simbol matematika yaitu segitiga. Terakhir, siswa mampu memahami konsep yang terlibat satu sama lain. Teori belajar Van Hils. Contohnya, siswa mulai belajar mengenal suatu bangun geometri secara keseluruhan. Siswa mengenal segitiga, namun belum mengenal sifat-sifat segitiga. Lalu, siswa menganalisis dan mulai mengenal sifat-sifat bangun geometri. Siswa sudah mengenal dan memahami sifat-sifat bangun geometri. Lalu, siswa menarik kesimpulan. Setelah itu, siswa menyadari betapa pentingnya ketepatan prinsip. Teori belajar scam. Contohnya, guru mengenalkan sifat perkalian yaitu 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Guru menggunakan benda-benda konkret berupa bola-bola. Ada 2 baris, 1 baris terdapat 3 bola. Dalam matematika, model ini dapat dinyatakan dengan 2 kali 3. Karena banyak bola seluruhnya ada 6, maka 2 kali 3 sama dengan 6. Guru meminta siswa untuk menyusun 6 bola lainnya menjadi 3 baris. Maka tiap baris terdapat 2 bola. Siswa diharapkan mampu menunjukkan model yang lain yang mirip, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6. Teori Vygotsky. Contohnya, matematika di kelas harus bersifat interaktif, yaitu antara guru dan siswa maupun antar siswa. Guru memberikan soal kepada siswa. Siswa tidak bisa mengerjakan soal yang diberikan guru, maka guru harus mengajari dan menuntut siswa untuk mengerjakan soal. Lalu, lama-kelamaan siswa akan bisa mengerjakan soal tanpa bantuan guru. Sekian video tentang teori belajar yang digunakan dalam pembelajaran matematika di SD. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.